Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya aku. Jadi untuk teman-teman semuanya, terima kasih sebelumnya ya. Aku mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support channelnya aku ya. Dan untuk teman-temanku semuanya, aku mau ngasih tahu ke kalian sebelum aku mau melanjutkan pembahasan ya. Jadi nama channel YouTubeku itu sudah berganti nama dari Sakira Prabowo ke Katrin Pastrana. Itu nama aku sendiri ya teman-teman. Sebenarnya aku juga sudah lama ya memikirkan apakah enaknya ganti apa enggak ya. Tapi karena support dari kalian ya teman-temannya, dan juga banyak masukan juga dari kalian ke aku melalui chat pribadi ataupun DM ya, untuk menggunakan nama aku sendiri ya. Jadi makanya dari situ aku putuskan untuk menggunakan nama aku di channel aku. Yang juga diantara kalian yang lebih banyak bertanya namanya siapa, namanya aku itu siapa, jadi penasaran. Maka dari situlah aku ngambil keputusan, akhirnya aku ganti channelnya aku dari Sakira Prabowo. Kalau Sakira Prabowo itu namanya anak aku ya, yang nomor 2. Aku ganti menjadi nama aku sendiri. Jadi untuk teman-temanku semuanya ya, jadi channelnya itu aku ganti menggunakan namaku sendiri. Jadi untuk teman-teman yang sudah lama ngikutin ya YouTube channelnya aku dari awal mulai ya sampai hari ini, yang selalu setia nungguin atau pantengin ya selalu channelnya aku, nggak perlu bingung ya nanya-nanya namanya aku. Jadi aku sudah pajang di channelnya aku itu pakai nama aku sendiri ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini aku akan membahas request lagi dari kalian untuk selalu ya memberikan tips ya untuk bisa sembuh dari GERD dan anxiety ya teman-temannya. Tapi sekali lagi, kalau di pembahasanku yang di vlog kali ini, aku itu lebih membahas tentang bagaimana caranya pulih dari anxiety ya teman-teman ya. Karena kalau dari aku sendiri ya, mungkin ada di antara kalian juga yang mungkin sama dengan aku. Kalau untuk lambungnya sendiri itu tidak terlalu istilahnya apa ya, mungkin karena ada di beberapa kalian juga yang mengalami kayak sampai luka ya kan, terus mengalami kayak radang gitu di lambung ya. Jadi kalau aku ini lebih berat di yang aku rasain dulu itu ya teman-temannya, itu lebih menonjolnya anxiety. Makanya aku lebih sering membahas tentang anxiety. Dan menurut aku juga ya, karena untuk sembuh dari anxiety itu pengaruhnya juga berpengaruh untuk kesembuhan yang lain. Itu menurutnya aku ya teman-teman ya. Karena begini, karena aku juga yang merasakan sendiri ya teman-teman ya, kalau kita misalnya sekeras apapun ya, kalau menurut aku sih ya, sekeras apapun kita memperbaiki yang namanya kayak pola makan kita makan yang pokoknya kita betul-betul menjaga makanan. Tapi kalau yang namanya penyakit pikiran ini ya, apa namanya itu sulit sekali untuk tidak kita sembuhkan dulu ya teman-teman ya. Yang namanya penyakit lambung itu juga akan lama sembuhnya. Makanya aku lebih menyarankan ke kalian untuk teman-teman ya, yang misalnya, tapi aku tidak apa ya, tidak memaksakan caranya aku ke kalian ya teman-teman. Aku cuman bagaimana caranya berbagi atau sharing ya, share ke kalian tentang bagaimana caranya aku bisa sembuh ya teman-teman. Jadi tidak ada kata istilahnya kalian harus niru atau enggak ya. Aku cuman itu menurut pemikiranku aja, dan memang betul itu yang aku alami sendiri, dan akhirnya aku memang bisa sedikit demi sedikit itu bisa sembuh yang dari namanya, sampai akhirnya sembuh dari anxiety dan masalah lambung ya. Jadi yang aku lebih bahas, yang aku lebih tekankan di video ini itu lebih bagaimana caranya bisa sembuh yang dari namanya anxiety. Karena anxiety itu ya, untuk kalian yang sudah, apalagi yang sudah lama ya kan, mengalami ya sakit pikiran ya kan ya, betapa untuk bisa apa ya, kayak kita bisa move on lagi, pikiran kita ini sehat lagi, mental kita ini sehat lagi, itu memang butuh kesabaran, support juga, apalagi ya kan, support dari keluarga, support dari orang-orang terdekat kalian, pasangan kalian ya teman-temannya, dan juga lingkungan kalian ya. Itu betapa kita butuh ya
hal-hal yang seperti itu. Jadi untuk kalian ya teman-temannya, kalau misalnya yang merasa aduh kok aku lama sekali sembuh dari anxiety, ya ingat ya teman-temannya, bukan hanya sekedar kita mengubah gaya hidup, tapi gimana caranya kita mulai menjaga hati dan pikiran itu menurut aku ya. Jadi jadi pikiran ini mulai kita kelola, bukan hanya menuruti kayak logika saja ya teman-temannya. Kan yang namanya orang mengalami anxiety itu kan pikiran buruk kan selalu muncul ya, ini nanti ini gimana, kita lebih bermain kayak logika gitu ya kan, seakan-akan ya itu nanti hal itu akan terjadi. Jadi gimana caranya untuk sembuh dari anxiety itu teman-teman ya, gunakan juga hati kalian. Jadi jangan mau kalah dengan si pikiran buruk ini. Jadi kita balik lagi, oh iya kita hidup ini ya, tidak semuanya hal itu menggunakan logika ya teman-temannya. Saya juga yakin di antara kalian pernah mengalami hal-hal di luar logika ya kan. Nah itulah yang harus kita sadari ya teman-temannya. Jadi mulai menyadari kalau kita ini manusia ya kan, memang ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan dengan logika. Ada juga kejadian yang kita alami juga kadang-kadang di luar logika tapi itu terjadi ya kan. Bagaimana caranya kita itu tidak mengikuti yang namanya pikiran buruk itu yang ada di pikiran itu. Karena kalau kita semakin ngikutin, semakin kuat muncul tuh, semakin kita kayak ngikutin, aduh jangan-jangan nanti kalau nggak diikuti nanti betul kayak gini. Akhirnya kita akan hidup dibayang-bayangi sama pikiran buruk terus ya, dan akhirnya kita lama sembuhnya ya teman-teman. Jadi hidup itu bukan hanya semata-mata mengikuti kayak imajinasi kita toh, karena mengikuti kayak pemikiran kita toh ya. Jadi namanya kita manusia ya kan, semua hal itu harus kita rasakan ya, kadang senang, kadang sedih, kadang kita juga punya masalah, kadang kala masalah kita selesai muncul masalah baru. Nah itulah yang mulai harus kita sadari ya teman-teman. Kita mulai belajar menerima ya kan. Makanya saya sering katakan ke kalian ya teman-temannya, untuk teman-teman yang merasa lama ya, aduh kok aku lama sekali sembuh dari anxiety itu, setiap harinya selalu dihantui sama rasa gelisah, ketakutan ya. Jadi cobalah kalian mulai pelan-pelan ya teman-temannya, mulai menyadari oh ya aku ini manusia ya, punya hati ya. Kita hidup ini juga tidak semata-mata untuk kayak menghadapi hal-hal yang bahagia terus ya kan. Jadi kita ini manusia pasti merasakan yang namanya cemas ya kan, cemas, sedih, pokoknya susah, senang, namanya kita manusia pasti merasakan hal itu. Jadi belajarlah mulai menerima hal itu, seperti dulu kalian sebelum mengalami anxiety, yang kalau punya masalah ya dihadapi, diselesaikan ya, tidak bersugesti yang berlebihan, tidak memikirkan ketakutan yang berlebihan. Takut iya, tapi kita kan tidak terpaku sama ketakutan itu ya kan. Gimana caranya kita selesaikan ya, kita hadapi ya dengan dengan hati ya, dengan hati yang terbuka ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi pelan-pelan ya. Kalau misalkan ada di antara kalian mengatakan aduh susah sekali ya Mam Syakira ya untuk sembuh, susah sekali Kak, susah sekali untuk lepas dari pikiran buruk itu ya. Kalau selama kalian masih mengatakan susah ya teman-teman ya, itu akan terjadi, akan susah beneran ya. Tapi kalau kalian bisa mengatakan dalam hati kalian, oh iya ya, saya yakin, kayak aku dulu teman-temannya, saya selalu yakinkan ke dirinya aku sendiri ya, ke diri sendiri saya, oh ya selama aku melakukan yang terbaik, selama aku misalnya pengen melakukan yang terbaik biar aku bisa sembuh dari luka batin, dari pikiran buruk ya, atau dari hal-hal trauma yang pernah aku alami, Allah itu pasti akan mudahkan. Gitu aja sih kalau aku ya teman-teman. Selalu ya aku kembalikan dengan sugesti positif yang aku masukkan ke pikiran aku ya, dan hati aku ya, seperti itu. Jadi oh ya pasti Allah akan memudahkan, walaupun itu sulit pasti Allah akan mudahkan. Jadi kita yakinkan terus ya hati dan pikiran kita ini, insya Allah nanti itu akan bisa terlewati. Walaupun masih merasakan gelisah, tapi pasti grafiknya akan semakin turun. Akhirnya nanti kita akan terbiasa ya. Akhirnya nanti kita akan kembali ke mental kita yang seperti sedia kala ya kan, yang lebih terbuka, lebih menerima, lebih berlapang dada
lebih bisa mengontrol emosi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Memang kalau orang mengalami anxiety itu memang moodnya juga kacau, pikirannya juga kacau, emosinya juga, apalagi kalau emosi aduh ya kadang-kala tidak ada tiba-tiba ya kayak aku alami dulu ya teman-teman, padahal nggak ada apa-apa, tiba-tiba pengen marah aja bawaannya. Nah jadi memang begitulah orang merasakan anxiety, moodnya emosinya itu kacau ya kan, pikirannya juga kacau. Sampai-sampai ya badan pun ikut merasakan kayak kacau juga akhirnya ya kan, sering merasakan kayak oleng lah, pikirannya sakit ya kan, sampai ke uh, hampir ke fisik kita merasakan sakit itu karena pikiran yang pikiran buruk yang selalu kita pikirkan ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya kalau ada yang masih merasa mengeluh, aduh kenapa kok susah, memang susah ya, tapi selama kalian mau berusaha ya teman, yakinlah ya, satu ya sama Allah pasti akan dimudahkan ya. Kayak aku dulu ya teman-teman, aku juga ingat pada saat awal juga aku bingung ya, ini sebenarnya penyakit apa sih. Aku juga dulu kan kayak merasakan kayak yang kalian rasakan juga ya, aku gelisah nggak karuan, terus bolak-balik juga ke rumah sakit, ke dokter, periksa sini periksa situ ya, tapi di hati ini kok nggak enak ya. Akhirnya aku juga bingung ya, ini sebenarnya sakit apa ya kan. Tapi selama kalian yakin sama Allah, minta terus petunjuk sama Allah, ya Allah kasihkan aku petunjuk di apa yang harus aku lakukan untuk bisa sembuh atau bisa keluar dari gelisah yang aku alami, ketakutan yang aku alami ya. Pada saat akhirnya Allah kabulkan doaku ya teman-temannya. Ketemulah kayak blog tentang membahas tentang rasa gelisah yang berlebihan ya. Dari situ aku mulai paham, oh ternyata memang aku mungkin karena memiliki trauma-trauma ya kan, atau cara aku mengelola emosiku mungkin salah ya. Jadi mulai menyadari dari situ, dan dari situlah kita mulai memperbaiki diri, mulai menerima ya, dan banyak bersyukur lagi ke Allah ya. Mulai bersyukur sebanyak-banyaknya lah, sesering-seringnya ya teman-teman ya. Walaupun masalah yang kita hadapi mungkin itu terasa memang aduh, sampai-sampai kita ini kayak berat sekali ya, tapi tetap harus kita kalahkan dengan rasa syukur. Insya Allah beban yang kita alami juga akan terasa ringan, dan Allah juga akan meringankan, akan membantu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi yakin aja, satu kata kuncinya teman-teman, yakin sama Allah. Allah tidak akan menguji ya hambanya di luar batas kemampuannya ya. Kalian diuji seperti itu karena Allah tahu kalian mampu. Nah karena Allah tahu kalian mampu ya teman-teman ya, makanya harus sabar ya, harus dijalani aja, harus diterima dengan kita berusaha memperbaiki diri, memperbaiki spiritual kita semuanya ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Jadi jangan mulai sekarang ubah, jangan hidup hiduplah dengan apa ya, dengan tidak memikirkan hal-hal yang buruk terus ya kan. Jangan mau hidup di pikiran ya kan. Kadang-kadang pikiran mengatakan ini, aduh jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan nanti ini. Kalau kalian selalu hidup seperti itu, mengikuti hal-hal seperti itu terus ya, jangan-jangan ya mengikuti logika terus, sementara kalian lupa bahwa hidup ini ya kan ada yang goib, ada yang enggak ya kan. Nah, itu juga kan ada hadisnya tuh di Al-Quran ya. Jadi kita harus yakin ya dan percaya ya, kejadian yang di luar nalar juga insya Allah kalau kita yakin ya dengan hal-hal seperti itu, kita imbangi, insya Allah nanti mental kita, iman kita ya teman-teman ya, yang biasanya takut berlebihan itu nanti akan pulih ya. Terus apalagi ya, kalau menurut aku sih itu ya teman-teman ya, ketimbang daripada kita sibuk memikirkan misalnya, aduh aku mulai takut nih, aduh aku ke dokter nggak ya. Jadi kalau kita selalu hidup dengan pemikiran seperti itu, aduh aku nggak sembuh nih kalau nggak ke dokter ya. Karena aku juga sempat berpikiran seperti itu ya teman-teman ya. Dulu pada saat aku sakit ini sedikit ya, aku tuh ngadu misalnya, aduh kok aku pengen ke dokter ya. Tapi untungnya ya teman-temannya, karena aku punya keluarga yang selalu mensupport ya, percaya kalau misalnya keadaan pasti baik-baik aja. Akhirnya di situ aku mulai mengalahkan rasa ego, mengalahkan rasa apa ya, kayak mengikuti pikiran buruk itu. Akhirnya mulai tenang, mulai bisa menenangkan diri ya, mulai bisa kayak mengelola emosi. Oh iya ya, soalnya kalau kita yakin
kita hidupnya ini bergantung sama Allah, pasti Allah akan mudahkan. Jadi hidup itu bukan tergantung sama dokter. Ya, aduh kalau sakit ini ke dokter, kalau sakit ini ke dokter, ya misalnya aduh saya nggak bisa nih, saya ini nggak bisa sembuh kalau nggak minum obat dokter. Ya kalau kalian pikirannya seperti itu terus, akhirnya yang tertanam ya di diri kalian, di tubuh kalian, nanti yang terbawa ya hal seperti itu terus. Ya kalian juga nggak akan bisa hidup dari istilahnya itu, kalian tuh nggak bisa ditenang kalau nggak minum obat. Jadi akan terbawa terus, ya tersugesti terus, akhirnya kalian akan merasa kayak ketergantungan, ya kan. Padahal ya kita ini punya Allah, ya bagaimana caranya kita sekuat tenaga, insya Allah kalau kita berusaha ya bergantung sama kekuatan doa, kepercayaan kita sama Allah, ya insya Allah nanti kalian bisa lepas dari hal-hal seperti itu. Ya karena banyak juga nih yang tanya ke aku ya teman-teman ya, gimana sih caranya bisa lepas dari yang namanya kayak ketergantungan obat penenang ya. Karena aku tahu ya teman-teman ya, kalau tingkat anxiety ini kan beda-beda ya kan, ada kecemasan orang yang misalnya kayak kelasnya itu kan beda-beda, tapi insya Allah kalau kalian perbaiki spiritual, mulai meyakinkan diri kalian kalau kalian itu ada Allah, ya apa sih yang harus yang ditakutkan kalau kita ada Allah. Ya pada saat kita ini kan manusia, ya kan, kalau Allah sudah berkehendak misalnya kita mati, ya pasti mati. Jadi takdir mati itu pasti ada. Jadi kita nggak usah terlalu, semua orang itu takut mati, tapi jangan karena hanya memikirkan hal itu kita lupa melakukan hal-hal yang baik. Kita lupa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya kan. Contohnya dengan kita menjaga pikiran kita, dengan menjaga tubuh kita, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi cobalah bergantung sama Allah, minta terus, ya insya Allah nanti akan dikabulkan sama Allah. Allah itu maha mengabulkan doa, ya teman-teman ya. Jadi aku juga mau sampaikan ke kalian ya teman-teman ya, aku ini ya bukan pakar dokter yang apa ya, yang ahli di bidang anxiety, enggak ya. Aku ini juga bukan pakar herbal ya teman-teman ya. Aku berbagi ilmu, berbagi pengalaman ke kalian ya, karena aku tahu rasanya itu seperti apa. Makanya aku lebih kayak lebih berbagi biar kalian juga lebih termotivasi lah. Oh ya, ternyata untuk bisa sembuh dari anxiety ini ya, ada tips yang dari mungkin menurut kalian baik ya, yang aku tips yang aku bagikan ke kalian bisa contoh ya teman-teman. Insya Allah kalian nanti juga akan bisa pulih. Intinya memang harus sabar dan konsisten, dua ini ya teman, sabar dan konsisten ya. Tidak ada, sama lah kayak kalau kalian misalnya sakit, sama kayak kita sakit ya kan, kayak sakit gigi atau sakit kepala, kalau kita minum obat itu kan nggak langsung sembuh hari itu juga ya kan, pasti butuh proses untuk sembuh dari sakitnya itu. Nah begitupun dengan yang namanya mental kita ya, kita yang bisa sembuh itu step by step ya. Sensasi-sensasi itu nanti satu-satu akan rontok ya teman-teman, sampai pada akhirnya kita sembuh total ya. Jadi harus sabar dan konsisten ya teman-teman ya. Saya rasa itu aja ya teman-teman untuk di tips ya sembuh dari anxiety di video kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa di like juga, di share ke media sosial yang kalian punya, agar video ini lebih banyak manfaatnya. Dan untuk teman-teman mohon maaf kalau ada misalnya DM atau WhatsApp yang belum aku balas. Aku juga mohon pengertian dari kalian semuanya, agar mengerti kalau aku juga nggak bisa balas ya setiap harinya. Itu kadang-kadang aku cuma satu hari itu cuma bisa balas berapa orang. Makanya untuk menjawab pertanyaan dari kalian itu aku lebih sering menjawabnya itu melalui video seperti ini, karena agar lebih paham. Karena kalau ngomong seperti ini, membentuk video seperti ini kan lebih lebih enak, lebih panjang lah istilahnya, lebih kalau aku menyampaikannya itu lebih kayak lebih bisa cerita lah ya, step by stepnya. Oh ya, ini yang aku alami, terus ini yang aku lakukan ya kan. Makanya aku lebih sering membalasnya itu dalam bentuk video seperti ini. Dan semoga membantu kalian semuanya teman-teman ya, dan semoga keadaan kalian juga semakin harinya semakin membaik, dan banyak perubahan yang kalian alami juga ya teman-teman ya. Kita semua juga selalu dalam lindungan Allah. Allah mudahkan semua urusan kita, Allah sehatkan
jasmani, rohani kita ya teman-teman ya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, pokoknya lebih baik lagi dari sebelumnya ya teman-teman ya. Dan support dari aku ini semoga bisa membuat kalian lebih percaya diri lah, intinya membuat kalian percaya diri lagi, membuat kalian bisa bergairah lagi ya teman-teman di dalam menjalani hidup ini, bahwasanya kalian itu tidak sendiri ya, banyak orang di luar sana yang mengalami hal seperti ini. Dan yang harus kalian contoh itu ya orang-orang yang bisa bangkit ya, mereka bisa ya, saya yakin kalian juga pasti bisa ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu ya, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman ya, channelnya aku itu sudah berganti nama ya, dari Sakira Probowo itu aku ganti pakai nama aku sendiri, Katrin Pastrana. Oke ya, jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.